Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1 di sub 3 pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Dengan menyimak teks lisan, siswa juga mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian, dengan berdiskusi dan membaca, siswa juga mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Soleh-solehahku, teks lisan adalah teks yang disampaikan dengan kata-kata melalui suatu ucapan oleh seseorang. Kemudian, kalian akan diminta untuk mendengar dengan teliti terkait kata-kata yang diucapkan. Kegiatan mendengarkan tersebut sering disebut dengan kegiatan menyimak. Mendengarkan merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang menggunakan indera telinga. Dalam kegiatan menyimak ini dibutuhkan kemampuan untuk merekam informasi yang disampaikan seseorang. Misalnya, saat mendengarkan sebuah berita, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah menemukan intisari berita tersebut. Intisari berita tersebut dapat berupa gagasan pokok dan gagasan pendukung teks. Gagasan pokok biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Cara yang dapat dilakukan untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf adalah sebagai berikut. Mendengarkan dengan penuh konsentrasi sehingga mampu merekam penyampaian berita tersebut. Mendengarkan sambil melakukan pencatatan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Untuk menemukan gagasan pokok, dengarkanlah teliti secara teliti inti pokok pada awal kalimat atau akhir. Sedangkan gagasan pendukungnya terletak pada inti kalimat-kalimat lainnya dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat. Nah, sekarang simaklah cerita ibu dengan seksama. Dodol Betawi Mak Salmah. Paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir, peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya,
Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, demikian cerita tentang dodol Betawi Mak Salmah. Sekarang tugasnya, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kemudian, sajikanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Tulislah di buku tugasmu masing-masing. Soleh-solehahku, Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam dan budaya. Salah satu keragaman itu adalah makanan tradisional. Di Indonesia terdapat puluhan provinsi dengan keragaman makanan tradisional yang tentunya berbeda antara daerah yang satu dan lainnya. Setiap makanan mempunyai keunikan sendiri karena tiap budaya berbeda-beda, sehingga menjadi sangat menarik. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Salah satu wujud kebanggaan tersebut adalah dengan mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut. Nah, pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Diskusikanlah dengan temanmu atau orang tuamu tentang makanan tradisional yang ingin kalian ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Ceritakanlah pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan itu dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Nah, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.